Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yaitu Demika Asih Astari, Cici Wahyuni, saya sendiri Raditya Surya Pradana, Simi Azizah, Anissa Dwi Sasanti, dan Wahyu Restiani. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kasus pasien gangguan nefrologi CKD stase 3, dehidrasi sedang berat, AIDS vomitus, dan ISK. Berikut adalah outline yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada kasus, kemudian tinjauan kasus, ada asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian, kemudian ada evidence-based medicine, monitoring, dan kesimpulan. Untuk yang pertama adalah kasus. Tuan P, berusia 56 tahun, masuk rumah sakit 2 April 2018 dengan keluhan utama yaitu muntah-muntah lebih dari 10 kali sejak kemarin malam. Kemudian muntah terjadi setiap kali saat akan makan dan minum. Kemudian perut terasa perih dan panas. Adapun diagnos dari dokter adalah CKD stase 3, dehidrasi sedang berat AIDS vomitus, dan ISK. Riwayat penyakit dahulu adalah CKD stase 3. Adapun riwayat obat, riwayat alergi, lifestyle belum diketahui. Berikut adalah data laboratorium dari pasien 1P. Seperti yang kita lihat di sini, ya terdapat peningkatan pada leukosit, ini ya 12. Kemudian ada neutrofil, kemudian peningkatan ureum, kreatinin. Peningkatan leukofit dan neutrofil ini diduga karena adanya ISK tadi. Kemudian ureum dan kreatinin ini merupakan dari CKD stase 3. Adapun hasil analisa dari urin ini berwarna keruh, di mana normalnya adalah jernih. Kemudian setelah tes protein pada urin, strip protein, menunjukkan positif 1. Kemudian berat jenis lebih dari 1,03. Kemudian indikator darah pada urin menunjukkan 3 positif, di mana normalnya negatif. Kemudian keton, di mana positif 2 ini menunjukkan adanya dehidrasi. Kemudian ada leukosit esterase 3 positif, dan kultur pada urin yaitu ditemukan bakteri E. coli. Ya. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan darah vital. Tekanan darah normal pada pasien CKD adalah di bawah 130/80. Adapun pada pasien ini merupakan pasien normotensif atau pada tekanan darah normal meskipun ada di bawah batas ambang bawah yaitu pada tanggal 3 dan tanggal 4 dan tanggal 5. Kemudian untuk nadi normal adalah 80 kali per menit, sedangkan pada pasien menunjukkan peningkatan nadi pada tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, dan tanggal 7. Untuk suhu terdapat penurunan suhu walaupun tidak signifikan. Ini ada pada tanggal 4, yaitu 36,3 derajat, dan tanggal 6 sampai tanggal 7. Adapun nafas, terjadi peningkatan nafas, frekuensi nafas pada tanggal 5. Terapi pasien saat masuk bangsal yaitu ada injeksi ondansetron 4 mg per 8 jam, kemudian injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam, kemudian injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, kemudian ada kitmin 1 vial per 24 jam drip, kemudian ada injeksi sotatik 10 mg per 8 jam, kemudian ada ulsafat 3 kali 10 ml per oral. Tinjauan kasus. Untuk problematik pertama adalah CKD stase 3 dengan komplikasi proteinuria. Pasien telah dilakukan tes protein, tes strip, menunjukkan indikator itu 1 positif. Kemudian ada hematuria, kemudian ureum 109 mg per desiliter, kemudian ada kreatinin 1,5 mg per desiliter. Adapun pada problematik ISK, nilai objektifnya adalah leukosit meningkat, kemudian neutrofil meningkat, leukosit esterase positif, urin berwarna keruh, berat jenis lebih dari 1,03. Untuk muntah-muntah terdapat nilai subjektif atau parameter subjektif yaitu muntah-muntah lebih dari 10 kali dan mual muntah terjadi setiap saat ingin makan dan minum. Kemudian problematik dehidrasi sedang berat, ini berdasarkan diagnosis dokter di mana dehidrasi sedang berat AIDS vomitus. Untuk data lab sendiri yaitu dibuktikan dengan keton 2 positif.
Untuk gastritis, ada parameter subjektifnya, yaitu pasien mengalami atau merasa perih dan panas pada perut. Berikut adalah patofisiologi daripada CKD. Ketika pada pasien CKD, yaitu awal mulanya, ketika ada penurunan jumlah nefron, maka akan ada peristiwa adaptif, yaitu berupa hiperfiltrasi pada glomerulus. Peristiwa hiperfiltrasi glomerulus ini akan menyebabkan dua hal nantinya. Yang pertama adalah peningkatan permeabilitas glomerular, kemudian ada peningkatan aktivitas pada RAS. Baik, kemudian pada peningkatan permeabilitas glomerular akan memberikan peningkatan filtrasi pada protein dan makromolekul. Nah, hal ini nanti yang memicu terjadinya proteinuria dan lebih lanjut akan menyebabkan dislipidemia. Peningkatan ini dapat menyebabkan nefrotoksik inflamasi atau remodeling pada ginjal nantinya. Sehingga hasil akhirnya nanti pun terjadi penurunan GFR, penurunan jumlah urin, kemudian adanya komplikasi sistemik. Untuk peningkatan aktivitas RAS sendiri itu dapat meningkatkan hipertensi. Kemudian dapat juga dia meningkatkan SNGR atau single nephron GFR. Nah, peningkatan RAS ini juga dapat menyebabkan atau memicu nefrotoksik inflamasi atau remodeling, hingga hasil akhirnya nanti yaitu adanya penurunan GFR, penurunan urin atau jumlah urin, terus adanya komplikasi sistemik. Kemudian patofisiologi ISK. Pada dasarnya, ISK dapat terjadi saat pengosongan kandung kemih tidak efektif. Kemudian imunitas dan mobilitas menurun. Nah, ketika imunitas dan mobilitas menurun, terjadi distensi kandung kemih, resistensi terhadap kandung kemih menurun, hingga pertumbuhan bakteri meningkat. Nah, outputnya gangguan fungsi ginjal. Jika kita melihat pada kasus ini sebenarnya bukan berawal dari ISK, melainkan dari gangguan fungsi ginjal. Maaf, bukan berasal dari pertumbuhan bakteri yang meningkat, tapi berasal dari awal mula adanya gangguan fungsi ginjal. Ketika sudah ada gangguan fungsi ginjal, maka otomatis sistem imun menurun, kemudian dapat memicu pertumbuhan bakteri meningkat. Hal ini yang dapat memicu terjadinya ISK. Kemudian, selain dari jalur itu, ISK juga dapat terjadi karena adanya kontaminasi fekal, kemudian adanya mikroorganisme patogenik seperti E. coli, Proteus, Pseudomonas. Patofisiologi gastritis. Pada pasien CKD, erat hubungannya dengan kejadian gangguan gastrointestinal. Hal ini terjadi ketika adanya peningkatan produk ureum. Ureum sendiri merupakan produk limbah dari ginjal. Nah, ketika ureum ini dapat memicu atau mereduksi jumlah prostaglandin mukosal, di mana pada seharusnya prostaglandin mukosal ini dia akan bersifat proteksi pada dinding mukosal, sehingga ketika jumlah prostaglandin mukosal menurun, maka dapat memicu terjadinya tukak lambung atau gastritis nantinya. Kemudian patofisiologi mual muntah uremia. Tentu saja pada kasus ini kami mengaitkan mual muntah dengan peningkatan ureum, di mana ureum ini merupakan racun dan dapat menstimulasi zona pemicu kemoreseptor di area postremia medula oblongata, kemudian sebagian ventrikel yang dengan sendirinya itu akan meningkatkan atau mengaktifkan pusat muntah sehingga terletak di bagian punggung medula oblongata, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya muntah. Kemudian untuk asesmen DRP dan rencana asuhan kefarmasian. Pada problematik yang pertama, CKD stase 3, DRP yang pertama adalah terapi tidak diperlukan. Berdasarkan guideline KDIGO, pasien dengan resiko CKD berlanjut disarankan untuk menjaga atau membatasi asupan tinggi protein dengan tidak melebihi 1,3 gram per kilogram per hari. Nah, selain itu, pemberian asupan tinggi protein, dalam arti di sini nantinya KITMIN ya, yang berisi asam amino 7,2%, dapat memperparah dari keberlangsungan CKD. Nah, ini ya. Maka rekomendasi terapi dari kita adalah menghentikan atau tidak melanjutkan pemberian KITMIN, karena ini sangat beresiko pada pasien CKD, di mana asam amino atau protein sendiri itu tidak diperoleh dari KITMIN nanti, tapi dari asupan-asupan nutrisi makanan lainnya juga kan berisi asam amino, sehingga ini meningkatkan faktor risiko. Sehingga
rekomendasi kami adalah menghentikan atau tidak melanjutkan pemberian kitmin. Kemudian DRP yang selanjutnya adalah terapi tambahan. Berdasarkan guideline KDIGO ARB atau ECI, direkomendasikan pada pasien CKD dengan diabetes atau non-diabetes, serta memiliki ekskresi albumin pada urin lebih dari 300 mg per 24 jam, atau setara dengannya. Pada kasus ini, hasil dari tes strip protein di urin menunjukkan positif 1, di mana nantinya setara lebih dari 300 mg per 24 jam. Kemudian, adapun terapi non-farmakologi adalah membatasi asupan protein tidak lebih dari 1,3 gram per kilogram. Kemudian, lakukan diet makanan yang mengandung garam, kalium, dan fosfat. Menghentikan merokok. Melakukan aktivitas fisik kardio. Kemudian, mencapai indeks massa tubuh yaitu 20-25, di mana tubuh ideal. Untuk selanjutnya adalah ISK. Untuk asesmen DRP yang pertama adalah terapi tidak efektif. Menurut guideline dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia 2015, terapi antibiotik yang dapat digunakan pada pasien ISK dengan kultur bakteri E. coli adalah imipenem, tigesilin, meropenem, amikasin, dan fosfomycin. Terapi yang dipilih adalah imipenem karena menunjukkan sensitivitas terhadap E. coli sebesar 100%. Dosis yang dapat diberikan adalah 500 mg 2-3 kali sehari. Sehingga pada kasus ini ceftriaxone diganti dengan imipenem. Adapun terapi non-farmakologi yang dapat dipakai adalah minum air putih yang cukup untuk merangsang diuresis, menjaga kebersihan daerah sekitar organ intim dan saluran kencing untuk menghindari pertumbuhan bakteri. Kemudian mengkonsumsi jus cranberry atau anggur untuk mencegah ISK berulang, dan tidak menahan bila ingin berkemih atau buang air kecil. Untuk problem medik selanjutnya adalah dehidrasi sedang berat. DRP yang pertama, kebutuhan terapi tambahan. Berdasarkan guideline, terapi untuk mengatasi dehidrasi moderat akibat mual muntah direkomendasikan dengan pemberian oral fluid atau ORS, oral rehydration salt, ditambah atau dikombinasikan dengan antiemetik, atau juga dapat berupa pemberian IV fluid dengan antiemetik. Pada kasus ini, pasien hanya diberi antiemetik, sehingga perlu terapi tambahan berupa adanya pemberian cairan. Untuk rekomendasi terapi, yang kami rekomendasikan adalah pemberian infus 0,9% NaCl, di mana pemberian NaCl ini dapat 1 liter per hari atau maksimal 2 liter per hari. Rekomendasi yang dapat kita gunakan adalah nantinya yaitu 1 liter per hari. Kemudian, untuk terapi non-farmakologi adalah minum air putih yang cukup, kemudian memperbanyak intake cairan. Nah, perlu dilakukan monitoring ya, karena pada kasus ini kan pasien mengalami CKD stase 3, sehingga perlu dilakukan monitoring keseimbangan cairan, termasuk penanganan hipervolemia, penggunaan diuretik, dan asupan garam serta air. Karena pada pasien CKD stadium lanjut, kemampuan untuk mengkompensasi perubahan elektrolit dan volume ini akan semakin berkurang atau semakin buruk. Untuk gastritis, DRP yang pertama adalah underdose. Pasien menderita CKD stase 3, di mana nilai GFR secara perhitungan yaitu sebesar 50,5. Berdasarkan jurnal, pasien dengan nilai GFR 30-59 masuk dalam golongan moderate, sehingga pemberian ranitidin menggunakan dosis normal. Pada kasus ini, pasien hanya diberikan ranitidin dengan dosis 1 ampul per 12 jam, sedangkan 1 ampul sendiri berisi 50 mg. Maka, berdasarkan USP, dosis normal ranitidin adalah 50 mg setiap 6-8 jam. Nah, oleh karena itu, maka DRP-nya adalah underdose, di mana pasien hanya mendapatkan 50 mg per 12 jam, padahal harusnya 50 mg setiap 6-8 jam. Kemudian untuk rekomendasi yang diberikan adalah dengan menambah dosis ranitidin yang semula 1 ampul per 12 jam jadi 1 ampul per 6 atau sampai 8 jam. Untuk DRP yang selanjutnya adalah terapi yang dibutuhkan. Terapi yang tidak dibutuhkan. Pada kasus ini, seperti yang kita perhatikan pada awal ya tadi ya, pasien juga diberikan sukralfat. Nah, pemberian sukralfat ini pada pasien CKD perlu dipertimbangkan kembali karena keterkaitan dengan
nantinya adanya keracunan aluminium. Kemudian rekomendasi yang diberikan yaitu dengan menghilangkan terapi filsafat atau yang berisi surkralfat. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama adalah memperhatikan makanan apa saja yang tidak dapat ditoleransi dan menghindarinya. Kemudian makan secara teratur, menghindari makan yang berlebihan, dan selalu melakukan pengunyahan secara sempurna dan tidak terburu-buru dalam mengunyah. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok dan selalu melakukan manajemen stres. Untuk problematik mual muntah, DRP-nya yaitu terapi tidak perlu, di mana injeksi ondansetron dikatakan lebih efektif dalam mengatasi mual muntah akibat ureum berlebih, sehingga cukup efektif apabila menggunakan ondansetron. Pada kasus ini, pasien mendapatkan 2 antiemetik, yaitu ondansetron dan metoclopramid, sehingga berdasarkan ini rekomendasi dari kami adalah pemberian ondansetron sudah cukup, yaitu dengan memberikan dosis 4 mg selama 8 jam sekali. Adapun terapi non-farmakologi yaitu harus banyak minum air, kemudian edukasi gaya hidup sehat, dan menghindari makanan yang padat. Untuk selanjutnya adalah evidence-based medicine. Yang pertama adalah CKD. Berdasarkan guideline KDIGO, ARB atau ACI ini direkomendasikan pada pasien CKD dengan riwayat diabetes ataupun non-diabetes dengan memiliki ekskresi albumin pada lebih dari 300 mg per 12 jam atau setara dengannya. Pada kasus ini, seperti yang tadi dibicarakan, bahwasanya pasien menunjukkan positif 1 setelah melakukan tes strip protein pada urin, di mana plus 1 ini setara dengan 300 mg. Jika kita lihat sebenarnya di sini ya, di sini positif 1 ini menunjukkan di antara 300 sampai lebih dari 300 mg. Namun kami berasumsi bahwasanya positif 1 ini lebih dari 300 mg karena disertai adanya hematuria. Kemudian adapun golongan ACI yang dipilih, adapun pemilihan golongan terkait ACI atau ARB adalah ACI lebih dipilih karena terkait dengan keamanannya. Ya, jika kita lihat ya, kita ketika membandingkan ACI dan ARB, studi mengatakan bahwa penggunaan ARB memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap hasil ginjal. Oleh karena itu, kami rekomendasikan adalah penggunaan golongan ACI. Sedangkan obat ACI yang dapat dipilih adalah enalapril, di mana dikatakan bahwa pada suatu literatur, ACI ini sangat efektif untuk mengurangi albuminuria atau proteinuria pada pasien normotensif dengan gangguan ginjal. Adapun dosis yang dapat digunakan adalah 5-10 mg. Namun pada kasus ini yang direkomendasikan oleh kami adalah menggunakan dosis 5 mg terkait keadaan pasien yang normotensif. Nah, hal ini berdasarkan karena untuk mencegah tekanan darah sistolik berada di bawah 110 mmHg, di mana hal tersebut dapat berkaitan dengan memperparah terjadinya CKD. Ini ya, jika kita lihat ya, systolic blood pressure less than 110. Jadi menurunkan, jadi tekanan darah sistolik bawah 110 ini berkaitan erat dengan progresi CKD. Untuk kasus hematuria pada pasien, maka berdasarkan guideline KDIGO disarankan untuk rujuk kepada spesialis guna melakukan asesmen lebih lanjut. Ini guideline-nya, algoritmenya, di mana pasien mengalami hematuria, maka langsung dirujuk untuk penilaian lebih lanjut pada spesialis, bisa berupa biopsi. Kemudian, pada kasus ini juga pasien mendapatkan Kitmin IV drip. Nah, Kitmin merupakan sediaan IV yang mengandung asam amino 7,2% per 100 ml. Pada pemberian kronis, gagal ginjal kronis, Kitmin yang diberikan yaitu sebesar 200 ml, sehingga nantinya akan bisa mengandung 14,4 gram. Nah, hal ini cukup beresiko, di mana batas yang disarankan yaitu tidak melebihi 1,3 gram per kilogram per hari. Nah, karena pasien juga tidak mendapatkan protein dari Kitmin saja nantinya, tapi juga dapat mendapatkan dari asupan-asupan makanan sehari-hari. Oleh karena itu, Kitmin sendiri kami rekomendasikan untuk dihentikan. Karena berdasarkan jurnal juga, pemberian asupan tinggi protein dapat memperparah dari keberlangsungan CKD. Oleh karena itu, terapi dengan Kitmin tidak dilanjutkan.
Untuk terapi non-farmakologi, untuk CKD berdasarkan guideline KDIGO adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi asupan protein tidak lebih dari 1,3 ya, mohon maaf ini. 1,3 kg per kilogram per hari. Kemudian melakukan diet makanan yang mengandung garam, kalium, fosfat, menghentikan kebiasaan merokok, melakukan aktivitas fisik kardio, mencapai IMT 20-25 seperti yang awal tadi. Kemudian, enalapril ini memiliki kontraindikasi dengan pasien akut kidney injury, wanita hamil, dan menyusui, serta pasien gagal ginjal. Nah, walaupun enalapril ini memiliki kontraindikasi dengan pasien gangguan ginjal, namun enalapril dalam kondisi tertentu memiliki kebermanfaatan pada pasien CKD. Dalam kasus ini, enalapril berfungsi dalam sebagai terapi sebagai terapi proteinuria. Nah, sehingga pemberian enalapril ini juga perlu dilakukan monitoring terhadap fungsi ginjal, di mana pada kasus ini yaitu dapat dilakukan setiap 3 kali per tahun, 3 kali setiap tahun. Ini jurnal cuplikan yang dapat kita lihat. Kemudian untuk ISK, pada kasus ini terapi yang diberikan kepada pasien adalah injeksi ceftriaxone 1 gram per 12 jam. Ceftriaxone ini sebenarnya merupakan antibiotik yang kurang sensitif terhadap E. coli, di mana sensitivitas E. coli-nya hanya 26%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ceftriaxone tidak efektif dalam mengobati ISK pada pasien ini. Menurut guideline dari Ikatan Ahli Urologi Indonesia 2015, terapi antibiotik yang digunakan pada pasien ISK dengan infeksi E. coli yaitu bisa imipenem, tigiselin, meropenem, amikasin, dan vasomisin. Adapun terapi yang kami pilih adalah imipenem karena menunjukkan sensitivitas yang luar biasa yaitu 100%. Adapun dosis pada pasien gagal ginjal yang disarankan adalah 500 mg 2-3 kali sehari. Untuk terapi non-farmakologi sendiri dapat dengan cara meminum air putih yang cukup, kemudian menjaga kebersihan sekitar organ kemaluan ya, kemudian mengkonsumsi jus cranberry atau anggur. Ini cuplikan jurnal yang kami ambil. Kemudian untuk mual muntah. Untuk terapi mual muntah, sebenarnya dapat diberikan obat ondansetron, kemudian ada metoclopramid dan haloperidol. Karena obat tersebut termasuk antiemetik yang efektif untuk mual muntah terkait uremia. Adapun pada kasus ini, ondansetron lebih dipilih karena berdasarkan satu literatur, bahwasanya ondansetron memiliki efektivitas 2 kali lipat dibandingkan metoclopramid terhadap mual muntah akibat induksi dari uremia. Kemudian kontraindikasi dari ondansetron ini merupakan hipersensitivitas, sindroma perpanjangan interval QT bawaan. Untuk terapi non-farmakologi pada mual muntah itu bisa mengurangi rangsangan yang berpotensi memuakkan, seperti hal yang berbau, tidak mengenakan, makanan yang memiliki tinggi lemak, kemudian makan makanan dingin dan hambar. Nah, oleh karena itu, sebagai gantinya bisa menggunakan produk jahe, kemudian duduk tegak atau berbaring dengan kepala terangkat selama 30-60 menit, menjaga kebersihan mulut, mengenakan pakaian longgar, mengoleskan air lembab dingin di leher atau dahi jika saat mual. Selanjutnya adalah dehidrasi sedang berat. Berdasarkan guideline terapi untuk mengatasi dehidrasi akibat muntah dapat diberikan oral fruits seperti tadi ya, oral fruits dan antiemetik. Seperti yang awal tadi, yang kita gunakan adalah salin atau 0,9% NaCl dengan dosis maksimal 2 liter, ataupun rekomendasi yang kami pilih adalah 1 liter per hari. Kontraindikasi dari pemberian salin atau NaCl ini yaitu seharusnya pemberian NaCl harus dikurangi pada pasien gagal jantung. Adapun pada pasien dengan gangguan ginjal, maka dapat dilakukan monitoring cairan untuk menghindari intake cairan yang berlebih. Gastritis. Medical treatment yang direkomendasikan sebagai terapi suportif dalam mengatasi gastritis adalah penggunaan PPI. Namun pada kasus ini, PPI tidak kami sarankan karena terkait keamanan pada kasus ginjal. Oleh karena itu, H2RA lebih kami rekomendasikan. Ini ya, bisa kita lihat, PPI dibandingkan H2RA memiliki resiko peningkatan
eGFR di bawah 60/1,73 meter persegi dan risiko insiden serta progresif CKD dan ESRD atau ESRD itu gagal ginjal. Sehingga oleh karena itu dipilihlah H2RA terkait keamanannya. Ya, ini seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian penggunaan ranitidin atau golongan dari H2RA ini dapat dilakukan selama 8-12 minggu. Untuk efek samping yang sering terjadi adalah sakit kepala, kemudian nyeri perut, agitasi, alopecia, kebingungan, konstipasi, diare, pening, reaksi hipersensitif, mual, dan muntah. Kontraindikasi, pasien yang menggunakan ranitidin memiliki kontraindikasi berupa hipersensitivitas terhadap obat ranitidin atau komponen dalam formulasi. Kemudian untuk sucralfate sendiri, berdasarkan suatu literatur bahwa misalnya terapi gabungan antara acid suppressing dengan gastrik protektif, buktinya itu masih sedikit. Selain itu tidak ada bukti manfaat dari sucralfate atau sucralfate tadi ya dalam kombinasi di dispepsia non-ulkus. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah tidak menggunakan sucralfate, sehingga cukup memberikan dengan H2RA. Kemudian untuk monitoring sendiri untuk enalapril, untuk klinisnya tadi proteinuria, data labnya yaitu yang kita harapkan adalah proteinuria negatif, kemudian ureumnya menjadi normal 15-39 mg per desiliter, kreatinin 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter. Untuk efek samping sendiri klinis yaitu batuk kering persisten, hiperkalemia. Nah, untuk tekanan darahnya sendiri, enalapril ini kan dapat menurunkan tekanan darah, sehingga menurut Belton tekanan darah yang normal itu 130/80. Kemudian lab kadar kalium yaitu di atas 5,5 mmol per liter. Untuk imipenem, efektivitas yaitu dia dapat ini ya, leukosit, neutrofil 50-70%, urin bisa jernih, berat jenis 1,005 sampai 1,03, leukosit esterase negatif. Efek samping secara klinis yaitu mual dan muntah serta kejang jika digunakan pada dosis tinggi pada pasien dengan lesi SSP dan insufisiensi ginjal pada stase 5. Untuk salin atau NaCl 0,9%, klinisnya itu sebagai dehidrasi sedang berat. Labnya itu keton bisa negatif kembali. Kemudian urinary outputnya itu di atas 0,5 ml per kilogram per hari. Efek samping klinis yaitu demam, infeksi pada tempat injeksi, trombosis vena, atau phlebitis yang meluas dari tempat injeksi. Ada ekstravasasi dan hipervolemia. Untuk tekanan tanda vitalnya, itu suhu tubuh bisa meningkat sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk ondansetron, ini merupakan antiemetik untuk mengatasi mual muntah. Efek samping klinis yaitu sakit kepala dan kelelahan. Untuk ranitidin berfungsi sebagai ini ya, menurunkan rasa perih dan panas pada perut. Efek samping secara klinis yaitu sakit kepala sama nyeri perut, agitasi, alopecia, kebingungan, konstipasi, diare, pening, reaksi hipersensitivitas, mual, dan muntah. Untuk jadwal pemantauan, yang pertama adalah pemeriksaan urin lengkap, yaitu urin jernih, berat jenis normal, leukosit, esterase negatif. Jadwal pemantauan yaitu dilakukan pemeriksaan urin saat terapi selesai dilakukan, yaitu setelah 7 atau 14 hari pengobatan. Kemudian untuk kultur bakteri, nilai normalnya adalah negatif. Nah, jadwal pemantauan adalah dilakukan kultur saat terapi selesai dilakukan, yaitu setelah 7 atau 14 hari pengobatan. Kemudian, pemeriksaan keton pada dehidrasi, harapannya adalah normal, negatif. Pemeriksaan dilakukan maksimal 3 hari setelah pemberian. Tekanan darah terkait pemberian enalapril, nilai normal untuk CKD adalah di bawah 130/80. Oleh karena itu, diharapkan dilakukan pemantauan tekanan darah agar tidak terjadi hipotensi. Tekanan darah bisa di bawah 110 yang dapat berbahaya. Untuk fungsi ginjal, dari fungsi ginjal ini dapat dilakukan pemantauan 3 kali tiap tahun. KIE.
KIE untuk pasien. Yang pertama adalah patuh dalam menggunakan antibiotik yang diresepkan. Yang kedua, minum air putih yang cukup, minum jus anggur atau cranberry, menjaga kebersihan daerah intim, dan tidak menahan bila ingin berkemih. KIE untuk keluarga pasien, yaitu menjelaskan cara penggunaan, dosis, dan waktu penggunaan obat. Berikan edukasi kepatuhan minum obat dan gaya hidup sehat. Kemudian, KIE untuk tenaga kesehatan, menjelaskan cara penggunaan, dosis, dan waktu penggunaan obat, kemudian memberikan edukasi kepatuhan minum obat dan gaya hidup sehat. Kesimpulan. Adapun kesimpulan kami yaitu terkait DRP, yang pertama adalah adanya terapi yang tidak dibutuhkan, yaitu penggunaan Kipmin untuk mengatasi CKD stase 3, di mana pada CKD stase 3 dengan komplikasi proteinuria, serta penggunaan ulsafat untuk terapi gastritis sehingga kedua obat dapat dihentikan pemberiannya. Kemudian adanya terapi yang tidak efektif, yaitu injeksi ceftriaxone. Nah, yang efektif adalah imipenem, dikarenakan ceftriaxone tadi tidak efektif untuk bakteri E. coli ya. Kemudian adanya terapi tambahan, yaitu terapi cairan untuk mengatasi dehidrasi sedang berat. Adapun juga penggunaan enalapril untuk mengatasi proteinuria. Kemudian adanya underdose pada pemberian ranitidin, di mana dosis seharusnya sebesar 50 mg per 6 sampai 8 jam. Kemudian satu lagi, mohon maaf, harusnya ada terapi yang diperlukan, yaitu tadi penggunaan metoclopramid yang dapat digantikan oleh ondansetron. Pada akhirnya, terapi yang diberikan yaitu enalapril 5 mg per hari, imipenem 500 mg 2-3 kali per hari secara IV, ondansetron 4 mg per 8 jam, infus NaCl 0,9% dengan 1000 ml per hari, serta ranitidin injeksi 1 ampul atau 50 mg per 6-8 jam. Kemudian, ini ya rekomendasi terapi yang diberikan. Sekian, ini daftar pustaka yang kami ambil. Sekian atas perhatiannya. Saya mewakili teman-teman kelompok kami. Mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan, serta tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.